Salam jumpa para mahasiswa dalam pengantar mata kuliah komunikasi bisnis. Coba kalian simak ilustrasi berikut ini. Ada dua orang, sebut saja Mr. A dan Mr. B. Suatu kali Mr. B merasa kesal sekali karena ia digigit seekor anjing. Anjing tersebut menggigit lalu kabur. Mr. B suatu kali secara tak sengaja menemui Mr. A yang kebetulan berada di taman. Dan kebetulan juga di dekat Mr. A ada anjing yang pernah menggigitnya itu. Mr. B langsung naik pitam dan menumpahkan kekesalannya pada Mr. A. Ia marah pada Mr. A dan mengatakan bahwa anjingmu telah melukaiku. Mendengar hal itu, Mr. A merasa heran karena ia merasa anjing miliknya tidak pernah menggigit orang lain. Anjingnya adalah anjing yang baik-baik. Dan tahukah sahabat-sahabat mahasiswa, anjing yang berada di dekat Mr. A tersebut ternyata bukanlah anjing Mr. A. Mr. A tidak mengenal anjing itu. Apalagi anjing Mr. A ternyata berada di rumah. Rekan-rekan mahasiswa, ilustrasi ini menggambarkan peristiwa komunikasi yang tidak efektif atau komunikasi yang gagal. Di sini terjadi kegagalan komunikasi antara Mr. A dan Mr. B. Kalian bisa menduga bahwa hubungan antara Mr. A dan Mr. B kemudian menjadi kurang nyaman, atau mungkin malah tidak bertegur sapa karena ada sakit hati. Nah, sekarang coba pikirkan dampaknya bila kegagalan komunikasi terjadi pada suatu kegiatan bisnis. Kegagalan komunikasi tidak hanya akan berdampak secara sosial dengan ketidaknyamanan hubungan antara anggota organisasi, namun juga bisa berdampak pada kerugian teknis, kelambatan kerja, dan bahkan kerugian secara keuangan. Jadi dapat dikatakan bahwa kegagalan komunikasi dalam kegiatan bisnis bisa mengganggu kinerja organisasi bisnis secara umum. Maka penting sekali kiranya bagi kalian semua untuk menguasai kecakapan komunikasi bisnis sebagai bagian kunci sukses sebuah kegiatan bisnis. Komunikasi dapat dikategorikan menjadi komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata, baik komunikasi itu dilakukan secara lisan maupun berupa tulisan. Kata-kata yang sedang saya ucapkan ini kepada kalian adalah contoh komunikasi verbal karena saya menggunakan kata-kata. Demikian juga surat-surat bisnis, percakapan dengan aplikasi WhatsApp, baliho iklan, spanduk di pinggir jalan, koran yang kamu beli, dan seterusnya. Itu merupakan bentuk komunikasi verbal. Adapun komunikasi nonverbal tidak menggunakan penggunaan kata-kata. Misalnya bahasa tubuh. Bahasa tubuh mengkomunikasikan pesan yang sifatnya lebih jujur karena bersifat spontan, tidak dibuat-buat atau direkayasa. Contoh bahasa tubuh misalnya senyum, sikap tubuh, gerakan kepala, gerakan tangan, jarak interaksi antara seseorang dengan yang lain adalah contoh bahasa tubuh yang selalu terjadi dalam komunikasi. Bahasa tubuh sangat berguna untuk membantu komunikasi dua pihak yang terkendala dalam kata-kata. Misalnya komunikasi antara pedagang kaki lima yang sedang berjualan yang tidak bisa berbahasa Inggris dengan seorang pembeli, yaitu seorang turis Eropa yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Maka bahasa tubuh akan sangat membantu komunikasi mereka. Dan ini Anda bisa lihat di mana-mana. Secara konsep, komunikasi melibatkan unsur-unsur pokok yang meliputi adanya pesan, kemudian pengirim pesan, dan penerima pesan. Komunikasi efektif akan terjadi bila pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan dimaknai oleh penerima pesan secara tepat. Artinya sama dengan makna pesan yang dimaksudkan oleh sang pengirim. Artinya sama dengan yang dimaksudkan oleh sang pengirim. Namun dalam praktiknya seringkali ada unsur-unsur pengganggu komunikasi yang mana bisa menimbulkan perbedaan makna pesan antara makna yang dimaksudkan pengirim dan si penerima.
sehingga terjadilah yang disebut sebagai miskomunikasi. Dalam ilustrasi di atas, adanya prasangka karena kemarahan Mr. B telah menimbulkan miskomunikasi atau kegagalan komunikasi. Jadi dalam hal ini prasangka merupakan sebuah pengganggu. Unsur pengganggu komunikasi yang lain bisa misalnya buruknya fungsi alat komunikasi yang digunakan. Sebagai contoh, ketika dua orang berkomunikasi melalui telepon, bisa saja komunikasi itu mengalami gangguan komunikasi kalau kabelnya putus, atau tiba-tiba muncul suara bising mesin kendaraan yang lewat, atau gangguan sinyal Wi-Fi. Bahkan, tinta printer yang mencetak dengan tidak jelas pada sebuah surat bisa menimbulkan gangguan komunikasi. Misalnya saja angka yang semestinya tertulis 7 juta rupiah, tapi karena printernya kurang bagus, atau mungkin sudah rusak, atau mungkin tintanya sudah mulai kering atau kurang, angka tadi akan tertulis seolah-olah menjadi 1 juta rupiah, dan hal ini menimbulkan kekeliruan atau kesalahan komunikasi. Rekan-rekan mahasiswa, dengan hadirnya teknologi, komunikasi antar manusia kini menjadi lebih mudah. Kalian bisa berinteraksi dengan siapa saja, di mana saja, hampir tanpa hambatan. Demikian pula kegiatan bisnis sekarang memanfaatkan kehadiran teknologi ini. Kalian bisa membeli buku di Amazon dengan duduk di kamarmu sendiri tanpa harus pergi ke Amerika. Kalian bisa membaca buku yang ada di perpustakaan di sebuah universitas di Jepang tanpa harus pergi ke Jepang. Dengan cukup beberapa klik atau beberapa ketikan, kalian bisa menemukan kawan baru dari manapun yang kalian mau di ujung bumi ini. Teknologi komunikasi, terutama yang berbasis internet, seperti website, Instagram, Facebook, WhatsApp, email, dan lain-lain, ternyata telah mendekatkan orang-orang sedunia ini seolah menjadi tetangga kita saja. Mereka begitu dekat. Namun demikian, sama halnya dengan komunikasi tradisional, penggunaan teknologi juga memiliki potensi terjadinya kegagalan komunikasi. Coba kalian renungkan, betapa sering kita terlibat cekcok dengan orang lain hanya karena salah ketik saat chatting melalui WhatsApp. Jadi, kehadiran teknologi komunikasi yang canggih tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan kegagalan. Bagaimanapun, kalian tetap harus cermat dalam berkomunikasi, baik penguasaan teknik komunikasinya maupun kepatuhan pada etika komunikasi. Etika komunikasi mengharuskan kita semua memahami aspek-aspek, misalnya keragaman kultur yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang. Maka penting juga bagi kita untuk mempelajari bahasa orang lain, kebiasaan hidup orang lain, memahami nilai-nilai yang dianut orang lain. Pemahaman yang baik akan membantu untuk meminimasi kegagalan komunikasi. Dan tentu saja dalam konteks bisnis, hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian-kerugian dan justru meningkatkan laba perusahaan. Namun yang terpenting untuk dimengerti bahwa etika komunikasi tetaplah didasarkan pada penghargaan yang tulus pada harkat martabat manusia. Mari kita belajar komunikasi bisnis dengan sungguh-sungguh, dan tentu saja jangan pernah lupa menerapkan nilai-nilai KUPP Atmajaya agar kemampuan komunikasi Anda menjadi optimal. Di akhir video ini, saya akan mengutip sebuah nasihat bijak dari motivator terkenal dunia, yaitu Anthony Robbins. Anthony Robbins mengatakan, cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan diri sendiri menentukan kualitas hidup kita. Salam.